Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ruang Ilmu Digital. Kali ini kita akan membahas sebuah materi untuk mengenalkan kalian dengan sebuah pemrograman, yaitu pemrograman website. Sebelum kalian praktek ke pemrograman website ya, sebaiknya kalian mengenali dulu dasar dari HTML. Apa itu HTML? HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, yaitu bahasa yang digunakan untuk membuat sebuah halaman website. Jadi bahasa yang digunakan atau coding yang akan kita praktikkan adalah HTML. HTML itu berfungsi sebagai wadah. Jadi sebenarnya untuk membuat pemrograman website itu kita tidak hanya menggunakan bahasa HTML, tapi ada juga bahasa JavaScript, PHP, CSS. Tetapi semua bahasa itu akan ditaruh di atasnya HTML atau di dalamnya HTML. Jadi HTML ini penting untuk dipelajari karena dia berperan sebagai wadah untuk menampung kode dari bahasa lainnya. Selain untuk menampung kode dari bahasa lainnya, fungsi HTML itu juga sebagai pembungkus elemen-elemen, lalu membuat heading, table, list, paragraf, form, tombol, dan lainnya. Ini sebenarnya ya, jika kita perhatikan, fungsinya mirip yang ada di Microsoft Word, yaitu untuk menebalkan huruf, memiringkan huruf, menggarisbawahi atau membuat paragraf, membuat list, rata kanan, rata kiri, dan itu semua ada di HTML. Jadi HTML ini dasar untuk memberikan tampilan awal pada halaman HTML. Lalu sebelum kita mengetik pemrograman website tersebut, yaitu bahasa HTML, kita harus memilih text editor yang akan kita gunakan. Apa itu text editor? Text editor adalah merupakan aplikasi yang akan kita gunakan untuk menulis program. Di sini ada contoh dari icon-icon Sublime, Notepad++, Atom, dan NetBeans. Ini adalah yang paling umum digunakan para developer untuk menulis program. Contoh dari tampilan text editor yang ini adalah dari text editor Sublime. Ini juga yang akan saya praktikkan nanti. Sebaiknya kalian download Sublime ini di Google. Dia gratis ya. Dan Sublime ini tampilannya yang lebih enak menurut saya itu karena bisa menampilkan folder-folder di sebelah kirinya dan juga ada fitur pewarnaan dan segala macam. Jadi berbeda dengan Notepad ya, walaupun bahasa HTML ini sebenarnya bisa kita ketik menggunakan Notepad biasa, tapi sebaiknya kalian mendownload text editor untuk mempermudahnya. Karena beda dengan Notepad biasa, text editor akan menampilkan warna-warna yang mendefinisikan fungsi-fungsi dari perintah-perintah yang akan kita masukkan. Seperti yang Anda lihat di sini, dia akan memberikan warna-warna tertentu pada setiap kelas dan definisi program yang akan diisikan. Dan walaupun mungkin yang awal-awal atau awam-awam belum mengerti apa sih ini bacaannya, apa sih ini artinya, tapi nanti pas ke depan ini akan mempermudah. Saya jamin itu. Jadi sebaiknya menggunakan text editor, jangan pakai Notepad biasa. Selain Sublime, ada juga di sini Atom. Ya, Atom mirip Sublime, tapi dia ukurannya lebih besar. Silakan jika Anda ingin menggunakan aplikasi Atom, tidak masalah. Lalu ada juga NetBeans. Kalau NetBeans ini lebih besar dari keduanya. Dan NetBeans ini menurut saya sendiri ini lebih sering untuk bahasa pemrograman JavaScript. Walaupun untuk HTML sendiri emang support, dan NetBeans ini dia biasanya bisa langsung di compile ya atau dijalankan programnya tanpa perlu program tambahan lainnya. Walaupun untuk beberapa project mungkin membutuhkan program tambahan untuk dijalankan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas yang namanya tag, elemen, dan atribut dari HTML. Pertama, HTML memiliki cara penulisan, yaitu menggunakan tag ya. Tag ini dalam penulisannya memiliki dua, yaitu pembuka dan penutup. Bisa Anda lihat yang
di contoh tag ada di sebelah kiri tag yang di dalam kurung sudut lancip ini, dan yang di sebelah kanannya ada tag yang di sudut lancip tapi ada slashnya. Ini adalah pembuka dan penutupnya. Pembukanya yang tidak ada garis miringnya, dan penutupnya adalah yang ada garis miringnya. Lalu di dalam ini ada objek yang diisi ya tulisannya. Ini adalah isi atau elemen yang akan dimasukkan dalam tag tersebut. Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Selanjutnya adalah tipe-tipe atau macam-macam dari tag ini. Tag ini bukan hanya satu jenis, tapi ada banyak di dalam HTML. Contohnya adalah tag yang pertama. Ini yang ada tanda serunya adalah digunakan untuk memberi sebuah komentar atau keterangan di HTML. Jadi kalau ada bahasa HTML terus ada tag tanda kurung seperti ini, itu adalah komentar. Dia tidak, isinya itu tidak ada codingnya ya. Dalam elemen tag ini tidak ada script yang akan berjalan dalamnya. Itu cuma kasih keterangan aja. Lalu yang kedua adalah .type HTML. Ini adalah untuk mendefinisikan bahwa program itu adalah HTML. Jadi kalau kalian melihat di atasnya ada .type HTML, oh berarti itu adalah program HTML. Lalu yang ketiga ada tag A, mendefinisikan sebuah arkon atau digunakan untuk saling menautkan satu dokumen HTML ke dokumen lainnya. Nah, ibaratnya tag A ini adalah untuk membuat sebuah teks yang kalau diklik kita pindah ke halaman lainnya. Itu membuat link ya, direct link untuk membuat link yang bisa diklik dan memindahkan ke halaman berikutnya atau halaman lainnya yang kita isi nanti dalam tag A ini. Lalu yang B ini untuk membuat huruf menjadi tebal. P untuk membuat paragraf. H1 untuk membuat heading 1. H2 untuk membuat heading 2. Body untuk mendefinisikan isi dokumen HTML. Head untuk mendefinisikan kepala dokumen HTML. Dan title untuk mendefinisikan judul halaman. Nah, nanti kita akan bahas lengkapnya. Yang terpenting adalah kalian memahami bahwa HTML itu ada beberapa, dan ini yang ditampilkan adalah yang dasarnya. Selain ini juga ada juga div, link, script, table, th, td, tr, ul, li. Nah, semua yang ada di sini itu adalah dasarnya ya. Sebelum lahirnya HTML terbaru sampai sekarang, itu yang digunakan, itu yang paling sering digunakan atau yang wajib dihafal adalah tag-tag ini ya. Bisa dilihat ini tag div adalah untuk mendefinisikan halaman, link untuk membuat hubungan antar dokumen, script untuk mendefinisikan plain pseudo script, table untuk membuat tabel ini ya, mendefinisikan tabel. Dan th, td, tr ini anak-anaknya table untuk buat cell, kolom dan lainnya. Ul dan li ini untuk membuat list. Seperti itu. Selanjutnya adalah elemen dalam HTML. Nah, yang dimaksud elemen adalah yang ada di dalam tag H2 ini. Ya, kita lihat di sini ada bacaan pengenalan atribut HTML. Ini yang dimaksud elemen ya. Jadi kalau kita sebut cek elemen dari tag A, nah itu yang di dalamnya tag A itu adalah elemen, atau cek elemen dari tag H2. Nah seperti itu. Baiklah, kita lanjut ke atribut dalam HTML. Nah di sini jika kalian perhatikan dalam tag H2 elegant sama dengan center. Nah elegant sama dengan center ini adalah yang disebut dengan atribut. H2 adalah tagnya, dan kalau isi dari H2-nya adalah pengenalan atribut HTML. Jadi yang dimaksud dengan atribut adalah yang ada di dalam tag ini ya, yang di H2 ini ada namanya elegant ya, masih di dalam tanda kurung lancipnya, bukan di luarnya. Oh, yang di luarnya itu adalah elemen. Jadi yang di dalamnya ini adalah atribut. Dan atribut itu memiliki nilai. Di sini nilainya adalah center. Dan tentu saja atribut bukan hanya elegant, tapi ada banyak. Tapi intinya kalian memahami bahwa yang ada di dalam tag H2 itu adalah atribut. Oke, sampai sini saja dulu pengenalannya. Terima kasih. Semoga Anda memahami materi yang saya sampaikan tadi. Dan jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa tunggu video berikutnya. Video berikutnya saya akan membahas lebih rinci lagi, tapi tetap pelan-pelan, kita sedikit-sedikit supaya semuanya masuk ke kepala dan insya Allah supaya ilmunya bisa diterima dan
dipelajari oleh rekan-rekan sekalian. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.